menerima laporan pasien-pasien masuk. Ya, berdoa saja pastinya aman-aman sampai kita pulang ke Makassar. Amin. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini, kita bisa merayakan sesuatu untuk kemajuan yayasan bersama. Salawat serta salam atas Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang saya hormati Wakil Ketua Nirwana, Paris, Dr. Budi, dan yang terhormat semua rekan-rekan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah 1 tahun ini yayasan kita berdiri, 1 tahun lebih ya. Kemarin kita rayakan ulang tahunnya di namanya Suara, dan kita ulang tahunnya di sini. Nah, dalam 1 tahun kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang memang niatnya kita sosial. Jadi beberapa kegiatan sosial yang sudah kita laksanakan, namun masih ada hal-hal yang kita ingin lakukan waktu itu, tapi keburu corona datang ya. Keburu corona datang sehingga beberapa program yang sudah kita programkan di rapat kerja pertama, rapat kerja juga bentuknya yayasan Semangat dari ini tidak bisa kita laksanakan secara simultan karena adanya kasus corona. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan kasus ini bisa kita lewati bersama, bahwa kita semua umur panjang, kita senantiasa mendapatkan ridho dan kesehatan, sehingga kita nanti bisa melaksanakan lagi yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jadi beberapa yang sudah kita laksanakan, pertama kerja awal, kedua kita membuat kegiatan pertemuannya bantu waktu itu tentang stunting, kedua kegiatan besar-besaran di acara semata-mata di acara bilangnya jadi sebenarnya ya. Seandainya mungkin kita sudah bikin lagi kegiatan besar di Mangkuso, cuman karena corona jadi kita break dulu, dan memang juga pasti di sana tidak terlalu bisa kita buat hal-hal yang besar. Iya, waktu itu kegiatan ada Desember juga ya, Desember ya. Alhamdulillah waktu itu kita semua bersemangat untuk memberi masukan donasi sehingga bisa terlaksana dengan baik, dan juga koordinasi yang luar biasa. Beberapa teman waktu itu hadir ya, dan memang sangat luar biasa rasanya. Sampai-sampai ada yang sudah langsung bebas setelahnya ya. Nah, kemudian kita ada kegiatan lagi bentuk-bentuk penyuluhan. Waktu itu juga kita sudah bekerja, artinya sudah merencanakan kerjasama dengan rumah sakit untuk ibu-ibu yang ingin vaksin kanker serviks ya, dan rahim, tapi juga tidak bisa terlaksana dengan bagus karena keburu corona juga sudah ada. Nah, sebenarnya kita juga membuat lagi semacam massal di Lebaran ya, Lebaran di Maros, tapi tidak bisa kita laksanakan karena corona. Nah, terakhir ini kita adakan kegiatan miladnya yayasan, kemudian baru-baru secara maulid ya, itu juga luar biasa ya, luar biasa semangat teman-teman. Kita melaksanakan maulid sampai semua orang
Coba aja nggak usah pakai mic, bagus tidak? Atau buka maskernya? Oh gitu ya. Ya, jangan pakai mic. Jangan pakai mic. Jangan pakai mic. Jangan pakai mic. Coba yuk, jangan pakai mic, jangan pakai mic. Kayaknya mic Jangan pakai mic. Enggak, oh ini memang mic mati. Saya tidak tahu juga kalau menyanyi bagus sekali, tapi kalau begini tidak ada ya. Mungkin micingmu tidak bagus kali ya. Hah? Cek, cek, cek. Tidak, memang juga matanya juga ya. Jangan pakai mic, Bereng. Jangan pakai mic. Iya. Ya. Nanti Yang jauh silakan merapat. ya enggak lagi. Kedengaran kita? Pakai masker, kedengaran ya. Kedengaran? Enggak usah pakai masker, enggak usah pakai mic. Ya. Ya. Terakhir itu acara Maulid lumayan besar juga sehingga sini kita, sayang. bisa kompak juga di situ kelihatan kesempatannya. Beberapa dari alumni yang lain juga sudah bisa mengakui ya kesempatan angkatan kita. Insya Allah nanti kedepannya mudah-mudahan kita bisa buat program di mana bisa memajukan lagi kita punya kekompakan. Kedua, bagaimana kita bisa mendukung juga alma mater untuk pelaksanaan nanti. Sudah jelas suaranya? Jelas. Jelas. Harus saya buka ini. Oh ini kayaknya deh. Menghalang. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan lagi beberapa kegiatan-kegiatan. Tapi sebenarnya masalah kegiatan pelaksanaan ini bukan secara bahwa kita buat program saja, tapi kekompakannya yang harus kita kembangkan lagi ya. Makanya kita buat program yang dimana juga bisa kekompakan kelihatan di situ. Jadi kita tidak buat sesuatu yang nantinya tidak sesuai dengan apa yang disenangi oleh masing-masing anggota yayasan. Jadi kita buat sesuatu yang masing-masing senang sehingga kita akan bisa bekerja sama dan kompak. Jadi jangan buat kegiatan yang kita nanti menolak, jadi seperti itu. Jadi buatlah kegiatan yang masing-masing senang kegiatan itu ya. Ada orang yang senang di sini, kita dukung kegiatan di situ. Ada yang senang di sini, kita dukung kegiatan di situ. Karena kalau tidak ada yang bisa bekerja nantinya seperti itu. Jadi harus kita buat kegiatan yang kita bisa memang mampu laksanakan dan kita menyenangi. Jadi itu intinya dulu untuk awal-awal ini. Kemudian masalah pendanaan, alhamdulillah teman-teman selalu kompak masalah pendanaan, tetapi kita sedikit demi sedikit mulai belajar ya, cari bagaimana caranya ada dana pendukung. Kita sudah mulai belajar, mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita lebih leluasa lagi mencari sumber-sumber dana yang lain. Kemudian nanti juga itu ada sebenarnya kami ini kemarin minta maaf belum melibatkan beberapa orang. Ada proyek yang kita sudah mau kerja untuk di Mangkoso, itu proyeknya lumayan besar, ratusan juta, tapi kita masih berharap bisa kita laksanakan. Kedua, memang harus ada dukungan dari pesantrennya. Nah itu kita harapkan. Proyeknya besar, tapi intinya bukan kita mau ambil itu proyek untuk pribadi, tapi kita mau mengawal supaya tidak kemana-mana. Yang kedua ya pasti yang kelihatan kita punya yayasan, punya nama ya. Ini proyek dari pemerintah lumayan besar. Itu mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Itu kalau kita kejar bisa terlaksana di bulan 3 gitu. Itu sekitar kurang lebih 500 juta bisa kita kelola ya. Untuk selanjutnya mungkin saya ucapkan demikian dan kurang memaafkan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke wakil ketua dan sekretaris untuk memulai rapat kerja kita pada malam ini. Rapat kerjanya santai saja ya. Dulu kita juga santai nyanyi-nyanyi seperti ini dulu lah. Istilahnya kita memang masih secara kekeluargaan dulu ditonjolkan. Jadi kita santai saja. Nanti juga tapi santai tapi nanti akan ada hasilnya ya. Gitu. Itu
saja mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada model, ada saraf. Gak usah pakai mic deh. Mungkin bisa dibagi sarapan. Oh sorry. Iya, terus jelek banget. Ya terlalu ini Ki. Terlalu tinggi ehonya. Iya deh. Oke. Kadang Teman-teman, terima kasih banyak atas sambutan hangat dari ketua kita. Tepuk tangan dulu dong. Ucapan terima kasih yang mendalam juga buat beliau karena luar biasa ya, di tengah-tengah kesibukannya beliau masih meluangkan waktu yang sangat hebat ya untuk kita. Saat ini kita masuk untuk acara raker yang akan dihandle oleh sekretaris ya. Ya boleh. Nanti saya bagian catat-catat. Yang akan dihandle oleh sekretaris. Inti dari raker kita adalah artinya begini. Kita ini kan banyak pengurus. Tapi yang malam ini hadir mungkin hanya 20% ya dari 80%. Tapi kalau kita lihat yang hadir ini sepertinya kepala sukunya semua. Kepala sukunya semua. Jadi artinya sudah terwakilkan lah dengan rekan-rekan kita yang masih belum berkesempatan hadir malam hari ini, dan itu sangat kita maklumi dengan situasi yang ada saat ini. Pada Bapak Sekretaris mungkin bisa sedikit merapat di samping kanan saya. Iya. Lagi mic-nya ada. Iya Pak. Iya, jangan pakai mic. Jangan multi anu. Ya. Cepat dingin sarap bayi. Kenapa? Cepat dingin. Oh iya deh kan ini. Kayaknya butuh sarapan memang ini. Ini situ ya Pak. Ibu anu Silakan Kak. Waktu dan tempat ini formnya Mbak saya santai di Pak. Tegak betul rasa pakai mobil ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ibu Bendahara serta sahabat-sahabat para pengurus SDA Foundation atau Yayasan Membangun Berkah Dariyah. Alhamdulillah pada malam ini kita melakukan rapat kerja meminjam bahasa Pak Ketua, santai tapi insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Masuk lagi kamera pelayan. Semestinya pelaksanaan raker ini draft yang kita mau lakukan tahun depan kan sudah jadi. Ya tapi karena kekurangan kita, terutama sekretaris barangkali, sehingga itu kita tidak sempat siapkan, sehingga tidak ada hak yang kita ajukan masing-masing untuk kita sepakati atau kita bahas bersama. Tapi sebelumnya itu mengenai yayasan kita ini, itu kan ini sudah 100 tahun berjalan. Kalau kita melihat ketika dibentuknya pertama kali hotel apa namanya itu? Hotel Kondotel Durian. Kondotel ya, Kondotel. Itu kan terbagi apa? Divisi. Divisi-divisi. Saya sendiri sebenarnya ada di divisi hukum sesungguhnya. Namun dalam perkembangannya karena daulat teman-teman yang hadir pada waktu itu di Hotel Kondotel
supaya ini di badan dihukumkan, sehingga atas inisiatif Pak Ketua dan teman-teman muncullah yayasan ini, Yayasan Berkah Adaria, dan itu sudah berbadan hukum. Artinya secara yuridis dia adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan secara legal. Nah, dari perspektif kesekretariatan ada beberapa kekurangan itu sementara kita punya yayasan ini. Itu mungkin perlu kita pikir bersama. Yang pertama, apa namanya? Semestinya Sini kan ada akhir ya. Pada di situ yang perlu kita pikir itu sekretariat bersama. Tapi kan sudah ada tempatnya di rumahnya Pak Ketua ya. Tapi itu maaf, itu kan cuma sebenarnya untuk sementara, cuma alat untuk tempat surat menyurat. Idealnya kan harus ada itu. Sebenarnya maunya begitu. Itu masalah klasik hampir di semua organisasi. Iya. Satu. Yang kedua, kalau saya yang perlu kita pikir dan implementasikan secepatnya, itu berkaitan dengan umpamanya begini, rekening yayasan, karena yayasan ini kan orang, dia orang, jadi semestinya ada ya rekening yayasan. Tapi kan kita tahu juga Pak Ketua kan sibuk dan ada dosen. Saya pikirkan kalau urus itu kan kita punya ada akta. Kalau rekening Jadi barangkali cuma kita ke pihak apa di ya dengan ketua dan harus cuti. Berikutnya menyangkut tentang NPP. Ini sebenarnya tanggung jawab sekretaris itu NPP. Nomor pokok apa tadi? Wajib pajak. Itu jadi kalau sudah ada itu sudah sempurnalah legalitas yayasan kita. Jadi tinggal sedikit saja, sudah tinggal 5%. Jadi yang selama ini Bukan. Kalau rekening yayasan kita berarti dia berbunyi begini. Rekening yayasan. memang ini sebenarnya kemarin itu saya sempat awal membuat begitu. Tapi waktu itu kita belum punya akta, Ya. jadi bisa. Tapi tidak susah jadi bikin Enggak, Tapi yang penting begitu ada akta. sekarang kita punya akta, bisa diproses. Bisa nih. Soalnya Kalau rekan yayasan itu harus 2 orang tanda tangan dan bukan atas nama Ketua dan saya, atas nama sekretaris. yayasan. Ya. Sebenarnya memang sudah ada akta. Kemarin saya sudah mau buat di Bank Syariah Mandiri. Cuma waktu sore. Itu ini waktunya kita pahami. Tapi sebenarnya Itu nanti harus di luar urusan waktu anulah sana, ketua dan iya. sekretaris bersama wakil Pak Wakil Ketua. kira-kira ini bisa ditarget bulan berapa? Mohon maaf, kita mau mediasi. Iya. Mudah-mudahan 2021 sudah terbentuk. Iya, Saya amin. mau Banyak. Januari ya. Iya. Betul, saya cukup membebani sebenarnya kalau Betul cuma juga, atas nama betul. saya. Iya, iya. Karena begitu nih. Oke, saya bagian catat-catat Jadi kalau ya. sudah ada semuanya itu sudah sempurna kita punya yayasan. Sudah benar hukum sendiri, sudah bisa membuat apapun yang kita mau inginkan. Ini kan yayasan kita bergerak di bidang keagamaan. Semua yang berkaitan dengan keagamaan bisa kita lakukan di situ. Sosial. Bisa kita programkan sekarang apa yang berkaitan dengan keagamaan. Mau pelatihan balik kah, lembaga dakwah kah, terserah apa. Berkaitan dengan sosial lebih banyak lagi. Dan itu sudah kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya, seperti aksi sosial apa kemarin itu Sunatan masal. di tempat sampah itu. Iya, oh iya itu saya lupa ya. Ada itu. Apa lagi namanya? Apa? Sosial. Yang anu tempat sampah Sama itu. ini beliau Pak Depan Yang kebakaran sampai Berarti iya. memang iya, kegiatan Banyak kita ya. kegiatan. Setelah Banyak. stunting deh. Itu kan dengan Iya. sosial. Sebelum stunting. Iya. Banyak. Itu dari sosial banyak sekali. Sunatan massal, lompatannya luar biasa. Banyak organisasi yang berafiliasi DDI perlu melaksanakan seperti ini ya. Kita laksanakan SPI. Sunatan massal itu tidak main-main. Yang kita buat ini baru semur jagung, lompatan itu sebelum gas kita punya. Biasa ya. Yang lebih anu lagi maulid kita itu kan tak pernah kita ketemu dengan teman-teman kita yang dari pesantren dulu. Tiba kita ketemu dan jadi langsung dengan pembina kita, guru kita luar biasa. Jadi sebenarnya
apa yang dilakukan oleh Pak Ketua dan teman-teman sekalian melebihi daripada program kerja kita sesungguhnya. Malah kan kita tidak pernah bicara seperti ini, tapi yang action di lapangan itu luar biasa, lebih daripada harapan kita. Kalau saya pribadi kalau boleh mengusul, kita membuat program kerja nggak usah terlalu banyak, cukup seperti menyambung tadi bahasa dari Pak Ketua, yaitu sustainable keberlanjutan kita, yaitu menjaga soliditas kita, silaturahmi kita terhadap alumni. Apalagi kan Pak Dokter kan punya kapital tentang suntan massal. Kalau itu kita programkan tiap tahun atau tiap tahun Pak Dokter ya, tiap tahun itu kan gampang beliau handle itu. Itu saja kita lakukan terus, dan itu kan ada kelihatan. Yang kedua berkaitan dengan tadi itu kayak peringatan hari besar kayak Maulid atau apa kan bisa kita ikut di situ kerjasama dengan mungkin yayasannya Bu Dokter sebelah saya barangkali bisa begitu. Hari besarnya pesantren. Karena para pengurus yayasan dan teman-teman sekalian kan sudah banyak relasi dengan bukan seperti mahasiswa, sudah banyak relasi kita. Kan bisa ikut di situ. Umpamanya kantornya Pak Andren melakukan dengan ini, kan bisa dengan SBA di situ. Ambil pencermaannya dari siapakah, dari SBA, Ustaz Rojak atau siapakah di situ SBA. Penyuluhan kesehatan kan banyak teman kita dari kesehatan. Ada Pak Dokter, ada ini, ada siapa? Gizi Jilala. Pak Jilala. Berkaitan dengan tumbuh kembang anak kan ada Bapak Mbak wakil. Jadi yayasannya jalan, ikut nyantol kita juga di situ. SBA di situ. Jadi saya kira kalau saya sederhana saja program kita jauh usah terlalu banyak, tapi bersifat kontinu karena benda itu yang paling penting. Apa Karena divisi tadi dulu? Divisi. Ada dia. Saya itu apa lagi? Biasa kita kan apalagi keagamaan, sosial, apalagi pendidikan ya. Ya. Ada juga kayak keagamaan, ada pendidikan keagamaan. Mulai ini ada pendidikan. Ada. Nah, teman-teman kita kan banyak dari sini mungkin membina TPK namanya, TPA. Pengajian-pengajian di rumahnya kan bisa kita di situ. Sama-sama di situ. Mengurus ilmu personal kan dengan teman-teman yang di Kementerian Agama bisa kita bersama-sama juga. Tapi sebenarnya begini. Kalau saya pribadi punya harapan sebenarnya, karena kebetulan ketua kita kan dokter bukan kecang-kecangan, dokter level atas lah dia. Sebetulnya nanti dengan berkumpulan kita seperti ini, kedepannya bisa kita punya klinik tersendiri, klinik SBA umpamanya, klinik apalah namanya gitu. Itu kan untuk jangka panjang. Tapi kalau yang booking kita langsung lakukan tiap tahun, saya kira cukup dengan ini minimal 2 seperti apa tadi aksi sosial dengan apalah tuh aksi sosial itu kan biasa tidak tidak terduga umpamanya ada bencana alam kan bisa kita ikut di situ. Jadi kalau sunatan massal bisa tiap tahun dengan maulid atau Isra Mi'raj kita bisa Maulid dan penyuluhan hukum penyuluhan kesehatan, karena teman-teman kita itu banyak juga orang hukum. Waktu di Mangkok kemarin kan saya tidak hadir, ada kegiatan di luar, saya berupaya menghubungi teman-teman kita yang hakim. Kan sudah ada teman kita itu yang untuk pengadilan hukum itu, tapi ternyata mereka juga agak susah. Gitu waktunya. Maaf video. Waktu kai Pak Telur mana lah? Jadi nana. Papuran alon nae. Dia mengen. Jadi tahu boleh mati. Baik, sahabat-sahabat sekalian, para warga SBA, mungkin perlu kita konkretkan dulu. Pokoknya divisi pertama dari divisi pendidikan dakwah, apa kira-kira di situ yang perlu kita buat di situ, programkan, rencanakan tahun depan pendidikan dan dakwah. Kemarin belum ada kan yang waktu di hotel? Apa Tidak ada. itu yang masuk pendidikan dan dakwah kira-kira? Kemarin ada ya yang tahun lalu yang sebelumnya dokter ada
Ada yang itu ya. Apa Yang di kemarin Bandung itu itu. kegiatan? Semesta tidak tahu apakah jalan atau tidak. Ada program yang kemarin. Yang program kemarin ada di Kemarin itu kita laksanakan pada saat apa itu sunatan yang Sunatan itu kolaborasi di situ. kolaborasi kemarin yang di masjid itu. Iya, Itu kan banyak. masih pendidikan dan dakwah kemarin. Iya. Misalnya Kalau kalau untuk tahun pendidikan dakwah programnya sebenarnya itu tadi yang lembaga dakwah itu, pembuatan lembaga dakwah. Seminar. Dengan Besok kita akan pendidikan itu bisa seminar. seminar juga bisa. Seminar ya. seminar. Mungkin saya akan skop besarnya bisa jadi Iya. Kalau Seminar saya kan ini, penyuluhan. Enggak ada enggak ada pesan soal sini. Iya. Ada biasa tuh kayak semuanya Penyuluhan. pelatihan sholat khusyuk, bisa kan kayak begitu. jenazah. iya, Kita saja zaman di jenazah khusus kok sholat. selalu ada. Sebenarnya bagus sih. Untuk awam toh. Iya. Bisa. Begini mungkin kalau saran saya daripada kita banyak program tapi tidak konsisten dan apa namanya kita putih abu-abu lah untuk melakukan antara ya dan tidak. Biar satu tapi laptop. Biar satu tapi Seimbang ini orgasme. satu ya Continue. satu Dan terlaksana konsisten. Iya. Ya istiqomah. Istiqomah. Istiqomah ya. Nah teman-teman barangkali sedikit Salam satu. Sudah kamu jauh. Oh, Mandre. Makan dulu. Makan dulu. Langsung itu. pendidikan dan dakwah ini tadi ada main dengan baru cuma ditanyakan gimana ini yang makan satu mungkin kakinya aja. Oke, baru datang atau sudah jalan? Oh iya. Iya, makan Ki. Makan dulu, makan dulu. Itu ada pada Jangan sedih ini. Sedih ini. Tepuk semangat. Oke teman-teman, meneruskan dari opsi Pak Sekretaris kita tadi sudah memberikan gambaran secara umum tentang apa yang harus kita lakukan ke depannya. Beliau sudah melaporkan tanggung jawabannya malam ini secara umum bahwa yang sudah kita lakukan ada 5 kegiatan, yakni apa namanya, rapat kerja awal, rapat sosial, stalling, sunatan masal, dan maulid. Nah untuk kedepannya kita diskusi sederhana saja. Untuk kedepannya di bidang pendidikan dan dakwah, kira-kira ada masukan tidak dari teman-teman? Biar satu saja, ya mungkin Dr. Anca ya, tapi kan ada Bu Neti. Bu Neti Guru akidah. pendidikan dan dakwah sama Dr. Ansar. Kita sama-sama mungkin dari divisi lain membantu biar malam ini kita bisa mengeksekusi sehingga ada gambaran ke depan kita mau ngapain. Ini ketuanya Bapak Andi Syamsul Alam, Ketua Pendidikan dan Dakwah. Si Masto aja ada rumah Jawa. Melenteh. Ketua ya. Jadi Pak Samsul, Pak Andi, mohon maaf ada revisi sedikit kepengurusan kita. Jadi Pak Dr. Ansar dia masuk membina, otomatis dia tidak bisa menjadi pengurus yang lain, tidak bisa double gitu ya. Dan saya juga dulu pendidikan dan dakwah ternyata tidak bisa double waktu ketua dan divisi. Jadi Pak Samsul sambil bisa nguping-nguping sama Mbak Neti kira-kira apa yang harus kita lakukan. Ya, atau begini barangkali ya, sederhananya efektif waktu teman-teman saya mengarahkan saja. Ini kan mau milad, kira-kira ada 4 divisi nih: pendidikan dan dakwah, hukum dan politik, sosial dan kesehatan, pemberdayaan organisasi.
Kira-kira kita ambil benang merahnya antara milad dan keempat divisi ini, kita bisa masukkan di mananya? Gitu, baik dong. Kalau pemberdayaan organisasi itu lebih kepada bagaimana mencari dana untuk organisasi kita. Kalau untuk sosial dan kesehatan bisa masuk. Bisa masuk untuk kita. Mungkin ya Pak ya, bisa masuk ya. Hukum dan politik dengan milad masuk enggak? Soalnya Ya. politiknya Pendidikan dan dakwah milad nah itu juga. masuk ya? Masuk ya. Milad DDI kita belum keluar ininya ya, belum keluar dan kegiatannya apa? Mungkin ada bocoran sedikit dari DDI. Dari Imam Koso masih kayak gitu kegiatan ceritanya. Saya masih blend dulu. Masih blend dulu. Masih loading. Sedikit itu masalah pemberdayaan itu kan kebetulan Pak Jumran sama Pak Amrin di situ. Ini sedang digarap untuk pembuatan PT. Apa itu namanya ya? Pembuatan PT. Oh iya, PT. coba jelasin. Oh iya. Apa? Jadi namanya Semangat Cipta Persada. Oh iya. Oh bagus ya. Nyambung sedikit dari Pak Ketua. Membuat PT ya? Iya, di situ Usaha ya? urusnya PT itu ada situ Pak Amrin sama Jumran. Usaha. Iya. Lembaga usaha. Ah, ini. Itu bagusnya kalau ada lembaga usaha di bawah naungan yayasan. Iya. Kalau di lembaga usaha di bawah lembaga yayasan itu nggak perlu ada izin. Nggak perlu ada SIU dan lupa semacam itu. Nah, ini kemarin kita buat saya karena akhirnya ada itunya. Karena dia apa namanya dia apa lembaga usaha dari yayasan. Karena lembaga usaha dari yayasan itu berarti dia non profit ya. Dia nirlaba bukan untuk mencari keuntungan tapi semata-mata karena sosial. Makanya celah dia sekarang itu dia tidak perlu sebuah izin. Tapi kalau teman-teman kemudian mau secara legal, Iya. supaya bisa berkompetisi dengan perusahaan lain kalau lebih bagus lagi. Oh, bagus ya. Tapi kalau ada yang mau jalan, tentunya tanpa izin itu bisa jalan. Karena itu tadi, karena dia harus bergerak di bidang usaha, apa usaha sosial. Karena usaha sosial tadi dia bukan profit, dia non profit dia. Sebenarnya bagus. Tapi yang saya tangkap dari teman-teman dari Pak Ben dan Jumran, kira-kira itu untuk ada lembaga lembaga usaha yang untuk menampung teman-teman yang jiwanya ada di situ untuk bisa apa namanya berkreativitas mencari budget orang tadi dengan lembaga itu. Nah, itu bagus juga nah kalau sudah dirancang ya segera sudah alhamdulillah sudah berjalan. Iya, jadi kita itu Tinggal kita support dari teman-teman Iya. bisa. Jadi kita itu lagi buat lanjut usaha buat itu PT. Jadi kita sekarang kemarin sudah sama Paulo sama Amri semua kita mau buat PT yang dimana nanti PT ini sebenarnya adalah bagian dari yayasan. Kenapa kita mau buat PT? Karena ada beberapa proyek besar yang kita mau tangkap sebenarnya ya, beberapa proyek. Termasuk nanti itu mungkin proyek yang kalau jadi itu yang dari pemerintah. Nah itu nanti kita mungkin bisa masukkan di situ, umpamanya seperti itu. Jadi kan intinya nanti proyek itu kita sendiri yang ini, ya, gitu. Dimana profitnya, ya nanti kita akan berhitung-hitung lah bagaimana profit dari pengurus. Kalau PT kan bisa di ini ya, bisa digaji. Kalau yayasan itu terserah tidak bisa digaji orangnya ya. Pengurus yayasan tidak bisa digaji ya. Tidak bisa digaji, makanya kita cari sesuatu di mana kita bisa dapat dari situ. Jadi kalau semuanya kita buat PT itu bergerak dan kita bisa dapat dari situ sebenarnya kalau ada proyek seperti itu. Begitu. Atau setiap ada kegiatan yang dimana ada dana dan kita menjadi panitia, baru dari situ kita bisa dapat sesuatu. Jadi itu intinya pengurus yayasan tidak
tidak bergaji ya, tidak bergaji. Jadi kita dapat pendapatan itu dari saat kita mengadakan sesuatu atau ada usaha yang dari situlah kita masuk atau dapat seperti itu. Ya, jadi itu yang akan dikembangkan kemarin sama Allah. Dan terus terang sebenarnya sudah ada teman kita yang punya CV. Jadi teman kita yang punya CV ini itu bisa juga kita jadikan kalau teman kita mau ya, atau jadi atas nama yayasan juga. Nah, itu kan antara CV dan PT hanya masalah ini saja sebenarnya, besar dan ininya sama luasnya yang bisa dikerjakan sebenarnya. Begitu. Ya. Kalau itu nanti kalau sudah jadi sama juga itu CV kalau memang bisa kita minimal ada bagaimana lah sistemnya nanti ya untuk yayasan seperti itu. Tapi yang PT ini kemarin mau dibuat sama Allah dan ada beberapa yang mau jalan itu saat ini pengembangan sistem IT ya, semua sistem IT itu dua. Itu nanti yang dari pemerintah kalau jadi kita kawal, nah PT itulah yang mengerjakan seperti itu. Ya, kalau dari itu ya, dari sistem pengembangan organisasi, cuma mungkin bisa saja nanti seperti apa yang untuk pengembangan organisasi ini. Kenapa kita mau seperti itu? Kita supaya tidak lagi terlalu berharap sama teman-teman minta lagi seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada dana yang banyak, ya insya Allah tahun depan bukan di sini, kita di hotel lagi atau di ini ya. Bukan bicara lagi bukan ya. Menurut saya kita bisa lebih lagi seperti itu. Oke, terima kasih masukan dari Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris. Saya menyimpulkan ini adalah program kerja kemudian organisasi membuat PT. Nah, saya kembali lagi ke rundown acara kita, fokus kepada 4 visi: pendidikan dan dakwah, hukum dan politik, sosial dan kesehatan, dan organisasi. Malam ini kita sudah mendapatkan 10 program buat PT. Nah, kira-kira dari Dinas Sosial dan Kesehatan Bu siapa tuh? Bu Hasnida. Apa kira-kira di benak kita bersama Bapak kan sama-sama divisi kesehatan? Ya, apa kira-kira yang bagus kita buat lagi ke depannya? Itu kan sudah masa ini program ibu hamil mungkin ya. Ini sosial dan kesehatan ya. Jadi Apa ya? sosial dan kesehatan. Sosial terserah, kan ini divisinya sosial dan kesehatan terserah mau bikin sosial saja atau ada kesehatan. surat masuk sih. Iya. Milan DDI, kita harus duduk di Milan DDI yang terdekat ini kira-kira sumbangsi SD kita apa yang bisa kita hubungkan dengan sosial? Adakah? Ada sudah mimilatnya? Tidak ada cara yang Tidak ada seperti cara. tahun sebelumnya misalnya kayak gerak jalan santai kan dulu di tahun lalu ada gerak Untuk tahun depan. Ada tidak? Untuk tahun depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu dia. Sini kita. Baterainya habis. Gimana bisa minta kan baterainya habis. Menyala tuh. Dan tidak bagus. Menyala kan? Menyala? Waktu Adi menyanyi, punya juga baterainya.